Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Munawaroh dengan NIM 0501201089, Program Didik Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Halo adik-adik, di sini kakak akan sedikit memaparkan tentang bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia. Let's go. Adik-adik, kerja sistem pencernaan manusia itu dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Nah, selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri yang bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Nah, setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Nah, hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Bagian yang pertama adalah mulut. Jadi, proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Nah, yang kedua adalah faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, yang ketiga adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, ada beberapa bagian dalam lambung. Yang pertama, ada otot sphincter atas, yaitu untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Yang kedua, ada fundus, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Yang ketiga, ada kardiak, yaitu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Yang keempat, ada badan lambung. Yang kelima, ada otot sphincter bawah, yaitu untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Yang terakhir ada pilorus, yaitu terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Nah, ada 3 fungsi lambung. Yang pertama, untuk mencerna protein. Yang kedua, untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam. Yang ketiga, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Yang keempat adalah pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak susu di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus.
Yang kelima adalah usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat-zat gizi sederhana. Makanya struktur ini dipenuhi villi atau zon-zon usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Yang terakhir adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum, yaitu sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu akan menyebabkan penyakit usus buntu. Nah, anus itu berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sebagian materi diambil dari ruang guru. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.